Jadi do what you really passionate juga gitu. Jangan sampai pengen bisnis karena semua orang bisnis ikut-ikutan. Pengalaman saya dulu ketika semua orang main kripto, main saham, kalau bukan not my thing, saya nggak akan push diri saya gitu. Karena malah bisa jadi rugi. Hai sobat teman-teman The Ngobis ya, teman-teman selamat malam semuanya, apa kabar ya? Semoga semua selalu sehat ya, selalu happy ya, selalu diberkati dan usahanya selalu lancar guys ya. Anyway, hari ini kita akan ngobrol seperti biasa guys di acara bincang bisnis kita ya, The Ngobis ya, The Consulting Bincang Bisnis. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan ya narasumber yang luar biasa ya, yaitu adalah Pak Kevin ya. Pak Kevin Tania ya, beliau adalah founder dari Larasati Indonesia dan Dekat Rumah ya. Dan hari ini kita akan ngobrol panjang lebar guys soal terkait dengan bagaimana sih bisnis startup ya yang masih berpotensi di tahun ini sampai tahun depan ya. Mengingat juga teman-teman mungkin juga tahu kondisinya banyak berita yang mengatakan akan ada resesi gitu ya, ada resesi 2023 resesi. Nah, itu gimana sih guys ya? Anyway, kita kalau tahu berita itu juga ya kita perlu was-was ya, tapi kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan. Dan untuk itu teman-teman kita harus belajar, kita harus mempersiapkan diri kita supaya nantinya kita bisa mempersiapkan terkait dengan rencana gitu ya, bukan rencana, kemungkinan gitu ya, kita ada resesi ke depan ya. Gitu teman-teman, sekarang saya akan coba invite dulu narasumber kita ya. Hai Pak Kevin, apa kabar? Wih, luar biasa, mantap-mantap ya. Ini masih di kantor apa sudah di rumah nih Pak? Masih di kantor sih sekarang. Luar biasa, mantap bos, mantap pol ya. Lagi rapot ya Pak Kevin ya, lagi padat banget ya waktunya ini ya. Lumayan, saya juga jarang live, jadi mantap semua teman-teman. Thank you so much Pak, nyempat-nyempatin waktu untuk live dengan kita hari ini ya. Ini teman-teman dapat, kalau udah consulting udah lama nih Pak, saya sering lihat konten-kontennya, terus ya keren lah Pak, mantap. Siap. Thank you Pak, thank you. Kita berusaha untuk memberikan insight juga Pak teman-teman ya. Tapi hari ini senang banget Pak Kevin, thank you so much ya untuk sudah hadir hari ini. Buat teman-teman hari ini, teman-teman dibela-belain ya guys. Pak Kevin ini juga bukan pengangguran ya, beliau ini sangat repot ya, tapi masih mau live dengan kita. Oke Pak Kevin, ini biasanya kalau di The Ngobis Pak Kevin, biasanya kita ini kalau ngobrol, kita tidak hanya melulu ngobrol soal topik Pak, tapi kita pengen denger nih cerita-cerita dari Pak Kevin, gimana sih kisahnya Pak Kevin dari dulu awal sampai seperti sekarang, itu berkenan nggak Pak kalau cerita ke kami Pak? Boleh. Oke, Pak Deddy. Jadi thank you teman-teman, selamat malam semua. Jarang-jarang saya share juga, bisa ngobrol bareng di live kayak gini. Sedikit tentang saya, mungkin saya mulai bisnis tuh awal 5 tahun lalu. 5 tahun lalu saya buka barbershop Pak. Jadi bisnis saya sedikit beda ketika saya kuliah. Jadi mungkin umur 20 tahun ya, 20 tahun tuh saya mulai bisnis pertama saya. Waktu itu saya masih kuliah jurusan marketing branding di Prastia Mulia di BSD. Terus dari situ saya mulai belajar yang namanya jadi solopreneur, jadi business owner, dimana semua serba sendiri gitu ya Pak. Zaman dulu merangkap jadi kasir, jadi barber, nyobain semua tentang bukan hanya marketing tapi operation, HR, finance dikelola sendiri lah ya. Jadi merasakan paling gak ada, apa lu mau gua ada gitu ya. Siap. Dari sana jujur modal nekat, modal mulai dulu aja. Jadi bener-bener awalnya jual mobil dulu, terus bener-bener ya udahlah kita coba aja mulai bisnis. Dimana saya rasa dulu motivasinya adalah di saat teman-teman saya itu ya cuma masih main-main, saya pikir wah kayaknya harus mulai sedini mungkin nih. Dari situ ya puji Tuhan lancar bisnisnya, puji Tuhan bisnisnya perform, bisnisnya bisa berkembang. Saya juga jadi kenal banyak orang lewat industri barbershop saya kenal lewat dulu saya nyukur Pak Deddy. Jadi saya nyukur sekolah sendiri dulu Pak. Dulu awal saya tapi saya jadi nyukur, saya sekolah di Inggris, ngambil sertifikasi jadi barber.
Dari situ sebenarnya Pak Deddy saya dapat opportunity kenal banyak business owner, kenal banyak teman-teman saya juga yang kerja di startup. Karena saya nyukurin orang-orang kayak gitu. Terus wow, keren. Ya, dari situ akhirnya saya pikir, wah, menarik nih, udah lulus kuliah, ada partner saya, mitra saya nawarin, Kev, mau nggak bikin startup? It's a different game kan, Pak. Kalau kita ngomongin small business sama startup, memang sama bisnisnya, tapi cara mainnya mungkin beda ya. Cara kita grow the company and everything is totally different. Dan dari situlah akhirnya saya sekarang bangun Larasati Indonesia. Jadi Larasati sebenarnya sekarang e-commerce jewelry di Indonesia, di mana kita menjadi one stop untuk jadi destinasi orang nyari emas, nyari perhiasan emas di seluruh dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi saya pengen mendistraksi yang namanya perhiasan emas gitu, yang dimana perputaran industrinya itu sangat besar sekali, Pak. Jadi udah jadi kayak behavior orang tuh di daerah-daerah tuh transaksi kayak ke toko emas gitu. Dan saya pengen go online-in itu. Kebetulan partner saya juga one of the biggest manufacturer gold di Indonesia. Jadi sekarang saya handle startup ya Larasati itu dengan bisnis sampingan yaitu barbershop. Gitu, Pak. Nice. Malah bisnis yang pertama di sampingan sekarang ya, Pak ya? Sampingan, jadi ya lumayan udah pasif lah. Udah pasif, udah semua, jadi lumayan oke lah, doing well. Siap. Mantap. Jadi selama itu berarti kurang lebih sampai dari awal buka barbershop sampai sekarang ini almost berapa tahun, Pak? Total sekarang 5 tahun, Pak. Jadi jalan 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun, ya. 5 tahun baru. Oke. 5 tahun, ya. Wow, keren. Pak, penasaran, Pak. Apa yang Anda lakukan dalam 5 tahun itu sampai akhirnya Anda bisa mengatakan bahwa bisnis barbershop Anda menjadi pasifnya Anda atau menjadi apa namanya ibaratnya Anda nggak usah pikirin tapi udah jalan gitu. Apa Pak yang Anda lakuin, Pak? Kok sampai bisa seperti itu? Ya, the beauty dari banyak follower saya tuh kadang-kadang banyak barber owner juga, banyak barberman juga. Kalau saya boleh sedikit cerita, kenapa saya bisa bilang sekarang lumayan passive income? Karena akuisisi konsumen atau marketing activity yang saya lakukan udah saya nggak pernah pakai. Karena loyal customer yang namanya service industry itu enak banget. Lifetime value-nya panjang banget, Pak. Jadi customer lifetime value orang kalau sekali puas, sekali saya marketing tahun pertama, tahun kedua, mereka balik lagi bawa temennya, bicarain ke keluarganya, bawa partnernya, bawa siapapun itu untuk datang ke barbershop saya. Jadi growth-nya organik. Jadi akuisisinya sekali, tapi mereka bisa datang bawa temennya, datang lagi bulan depannya secara organik gitu. Itu pertama. Jadi the beauty dari service industry, tadi kalau judulnya hari ini peluang apa yang paling enak, ya menurut saya service industry salah satunya. Kita nggak perlu ada inventory, dan kita kurangin banget yang namanya fixed cost, Pak. Kalau teman-teman sadar, kalau sekarang saya menganut sistem yang namanya kemitraan di bisnis saya. Jadi semuanya jadi partner. Jadi kayak bermitra, kita bagi dua sama barber-barber kita. Dan ketika barber kita bagi dua secara expense, itu kita jadi rendah banget dari sudut pandang business owner. Dari situlah semua pihak diuntungkan. Customer loyal sama barbershop kita, barber kita juga dapat penghasilan yang oke, dan itu saya lihat jadi satu ekosistem yang menarik gitu. Dan ya itu sih mungkin kalau ditanya kenapa bisa lumayan autopilot, karena service industry kita punya partner, kita punya mitra yang solid, yang loyal, kita juga pay them well, dan terakhir the industry itself, sekali akuisisi konsumen kalau kalian puas, kalau kalian bikin service yang benar-benar bisa sesuai ekspektasi konsumen, people will come back to you for free gitu. Iya. Oke, nice. Karena salah satunya kuncinya juga di service ya, Pak ya, service tadi ya, kurang lebih ya. Oke, nice. Pak, penasaran juga nih, Pak. Tadi Anda sampaikan bahwa Anda kerja pertama dari barber gitu ya, sebagai barber, and then Anda buka barbershop gitu ya. Anda buka cukup lama, 5 tahun, Anda sekarang masih di autopilot ya. And then Anda sekarang switching, Pak, masuk ke bisnis perhiasan gitu ya. Apa Pak yang melatar belakangnya Anda kok sampai Anda bisa lari ke sana? Oke,
Good question. Jadi teman-teman kalau mungkin tahu perjalanan saya ya, banyak yang ngikutin. Awalnya itu saya bener-bener ya cuman orang biasa lah, kayak bener-bener nggak punya relasi, nggak punya apa-apa. Jadi saya orang tipe yang nyemplung dulu Pak. Saya nggak sesuai passion. Dulu barbershop saya lihat, saya selalu mulai bisnis tuh berdasarkan marketnya ada dulu nggak nih, ada passion, ada bukan dari passion dulu, tapi ada nggak nih marketnya? How big is the market? Ternyata kalau lihat barbershop industry, wah gede juga ya. Orang pasti setiap sebulan sekali, dan di kota kelahiran saya di Bandung itu jarang barbershop yang didesain dari segi branding, dari segi service itu as good seperti barbershop di luar negeri gitu. Saya pikir market is big, orang butuh cukur, orang suka gitu kan. Tapi saya pikir lagi nggak bisa di scale terlalu besar karena it's a people business gitu. Orang datang ke barbershop bisa jadi yang terbaik di kotanya, itu sangat possible. Tapi kalau untuk scalability, nggak tahu nih dari Pak Deddy gimana ya. Kalau dari saya yang paling issue adalah standarisasi, karena it's an art, bisnisnya art. Jadi kita cocok-cocokan Pak. Jadi kayak sangat-sangat art, sangat-sangat personal. Dan saya kira wah scalability-nya kalau mau di growth ya paling kita harus nambah tempat, harus sewa tempat, nambahin kapasitas. Nah terus ada peluang yang dimana saya ketemu juga ketika saya jadi barberman. Saya ngobrol sama teman saya, Vin, ada yang namanya 2019 sebelum COVID, ada yang namanya game yang namanya startup game. Startup game gimana cara kita nge-growth company pakai venture capital atau private equity atau pendanaan apapun, kamu bisa reach marketnya banyak. Terus gue bilang, oke, tapi bisnis modelnya gimana? Bisnis modelnya simple. Kalau lu harus cari yang market size-nya besar, yang pertumbuhan industrinya oke, yang udah lama, dan lu disrupt di sana, dan lu main di sana. Dan akhirnya saya ketemu partner saya ini yang memang punya pabrik emas, dan saya lihat, wah gila ya, perputaran toko emas sehari di toko-toko emas besar di Indonesia tuh gede banget gitu ya. Dan saya punya privilege yang saya lihat, kita punya manufacture, kita punya production yang udah ready, dan why not dengan kemampuan saya di bidang marketing, di bidang digital, saya scale masuk ke online gitu. Jadi saya selalu lihat bisnis itu adalah kendaraan Pak Deddy. Kendaraan di mana akan saya paling cepat ke tujuan end goal saya. Ya misalnya saya mau retire early misalnya. Saya nggak pengen sampai 40-50 tahun ngurusin operational. Jadi saya harus cari kendaraan yang saya pikir bisa mempercepat saya gitu ya. Jadi itu sih cerita singkatnya gitu. Saya mencari kendaraan yang saya lihat jewelry industry is very big market, dan itu adalah aset, dan saya lihat very blue ocean marketnya, masih blue ocean. Karena butuh capital yang besar, butuh resources yang besar, butuh expertise yang besar, dan nggak semua orang bisa gitu ya. Oke, nice. Berarti kalau Bapak disampaikan, berarti kan kondisinya Bapak mesti research dulu ya Pak ya, terkait dengan how big the market Pak ya. Oh ternyata misalnya jewelry nih, atau gold gitu ya, emas gitu ya, itu banyak orang yang akan bermain di sana gitu ya. Tapi ibaratnya ini kan different game Pak. Barbershop tadi kan dengan ini kan different game yang berbeda. And then tadi Bapak sampaikan terkait dengan teknologi gitu ya, terkait dengan digitalisasi gitu ya. Itu apakah waktu Bapak masuk ke sana itu Bapak sudah memang memiliki itu, atau Anda catch up untuk terkait dengan skill ataupun another niche yang Anda perlukan untuk sampai ke sana? Iya, oke. Kita pasti catch up karena sejujurnya teman-teman, setiap kita masuk dalam industri baru, seberapa punya pengalaman kita, it's always start from zero again. Karena saya selalu percaya yang namanya yang never stop learning. Because life sometimes never stop teaching juga gitu. Ternyata saya pikir, oke, skill set dari saya sebagai solopreneur ketika kita jadi seorang founder startup is a different game gitu. Gimana caranya financialnya juga diutak-atik, gimana caranya growth dari customer-nya juga diutak-atik. Jadi saya belajar lagi dari nol gitu ya. Oh ternyata begini ya, fundraising tuh ternyata gini ya. Oh ternyata burning money kalau ada end goals-nya bisa kayak gini ya. Oh ternyata brand itu punya value, bukan cuma sekedar kita seberapa besar omset kita, tapi kita bangun value juga ya. Jadi
Kalau saya, Pak, karena saya masih muda, saya pikir dengan 20 usia saya ketika saya masuk startup tuh 23 tahun ya, 23 tahun saat itu saya pikir wah, ada opportunity which is saya juga sebenarnya belum terlalu oke di startup, tapi ada mentor saya, ada partner saya yang percaya sama saya, ya kita harus coba gitu. Jadi kebanyakan orang takut justru kita nggak punya skill set itu, tapi menurut saya justru ada pintu yang lagi dibuka, kita masuk aja dulu, kita nyemplung dulu. Ketika lo nyemplung nanti tahu gimana caranya berenang. Jadi ya try everything gitu. Oke. Nice, Pak. Nice. Jadi malah Anda ada mulain lagi dari nol dan Anda belajar lagi, Pak, ya, terkait dengan all about jewelry gitu ya. Betul. Karena kan different game dengan barber itu mesti ngomong soal apa type or anything gitu, Pak, ya, terkait dengan jewelry gitu ya. Betul. Oke, nice. Oke, Pak, pengen dapat dengar nih, Pak. Kalau tak lihat juga Bapak kan sering sharing ya, Pak, terkait dengan about bisnis gitu ya, terkait dengan bisnis dan anything ya di dalam Instagram Bapak gitu. Bahkan Bapak juga sering melatih teman-teman terkait dengan bisnis gitu ya. Menurut Bapak gitu ya, apa sih Pak langkah-langkah yang harus teman-teman pikirkan ketika mereka memang mau masuk ke bisnis startup, Pak? Oke, menurut saya entry levelnya itu teman-teman harus jadi menurut saya, Pak, ya, ini ada sekalian saya juga boleh sharing dulu. Saya mikirnya tuh startup tuh harus tech, harus sesuatu yang lu canggih banget gitu. Dulu zamannya 2018 mungkin Gojek gitu ya. Kita harus bikin kayak Gojek, bikin kayak Traveloka, whatever it is yang very tech company. Sebenarnya justru enggak gitu. Kita lihat justru sekarang trennya kayak justru kayak kopi kenangan bisa jadi sampai unicorn atau apapun itu yang ternyata gila ya. Kenapa ya bisa jualan kopi atau jualan produk yang sebenarnya is very simple business yang udah ada bisnisnya tapi bisa jadi startup gitu. Kalau saya bisa rekomend teman-teman sebenarnya kan kita nyari growth dari sebuah bisnis kita. Tapi sebelum teman-teman nyari growth, teman-teman nyari pendanaan, teman-teman bikin market activity, teman-teman harus ketemu dulu product market fit-nya gitu. Product market fit atau service market fit kalau saya bisa bilang. Kenapa? Percuma kalau kita mau spend seberapa ratusan juta yang mau kita spend di marketing, tapi kalau produk kita people don't buy, people don't like produk lu, ya nggak akan selamanya bakar uang terus, bakal habis juga uangnya gitu. Mau di growth secara startup pun dengan partner manapun, kalau produknya nggak disukain, produknya nggak relevan, ya people don't buy the product gitu kan. Jadi saya selalu bilang entry point-nya teman-teman harus come up dengan yang namanya product market fit dulu nih. Sesimpel apapun, tapi kalau your product solve people kebutuhan orang gitu ya, pasti orang itu cari. Dan enak banget. Semakin bagus, semakin cepat produknya dicari, semakin murah cost kita, semakin bisnis kalian bertumbuh gitu. Dan itu satu menurut saya. Jadi cari produk market fit, baru nanti teman-teman tinggal melakukan namanya fundamental bisnis ya, operational, finance, HR, dan juga marketing gitu. Kesalahan saya, kalau saya boleh share tadi ya, kalau mulai startup, karena saya juga orang masih baru di startup, baru 2 tahun, saya tuh mikirnya pokoknya growth terus ya. Pokoknya kita burning money, kita cari traction, kita pertumbuhan user yang harus banyak gitu ya. Tapi ketika sekarang, kemarin COVID, sekarang mau ada resesi gitu ya, desas-desusnya semuanya, justru back to fundamental gitu. Secara financial harus benar, secara unit economic bisnisnya masuk gitu kan ya Pak ya. Secara yang Pak Deddy lebih jago ya, secara accounting itu harus benar-benar dihitung, perpajakan harus pintar gitu. Nggak bisa kita cuma sekedar bakar uang berharap kita bakal exit dibeli bisnisnya gitu ya. Kita mau IPO, nggak bisa. Justru sekarang dengan adanya koreksi kayak gini, saham-saham tech company banyak yang turun, justru balik lagi nih, bisnis sebenarnya is all about fundamental. Fundamentalnya bagus, kita pakai apapun, cara apapun, ya pasti bertumbuh gitu. Jadi saya selalu bilang kalau teman-teman mau mulai bisnis atau mulai startup, cari produk market fit yang teman-teman tuh tahu, teman-teman tahu marketnya, teman-teman tahu ini masuk secara hitung-hitungan bisnis, dan teman-teman ada
punya mentor, punya pendampingan, punya partner yang bisa ngelengkapin operasional bisnis kalian day to day juga. Itu sih. Oke. Jadi penting dulu ya Pak ya untuk punya product market fit-nya dulu ya Pak. Ini the key I think ya. Key-nya itu dulu baru bisa ngelakuin anything else ya Pak untuk ngembangin usahanya gitu ya. Oke. Pak, kalau Bapak lihat fenomena startup ini kan sekarang banyak sekali toh Pak startup yang bermunculan gitu ya. Itu apa Pak? Kalau misalnya Bapak lihat itu apakah sebagai ancaman, sebagai tantangan, atau apa Pak? Kalau dari versi Bapak sebagai pelaku di dunia startup Pak? Oke, good. Jadi teman-teman kalau saya bisa lihat ya, sekarang itu zaman makin terbuka banget gitu ya. Zaman makin terbuka, zaman makin sangat kompetitif. Online pertumbuhan e-commerce kalau saya bisa bilang dari 5 tahun terakhir tuh sangat-sangat besar sekali gitu ya kenaikannya gitu. Kan kalau teman-teman bilang sekarang udah padat, 5 tahun lagi saya jamin makin lebih padat. Sekarang ya kan 5 tahun lagi makin lebih padat gitu. Sangat pertumbuhannya gila banget Pak. Zaman saya kuliah itu bikin bisnis online tuh ya saya bisa bilang susah, nggak ada resourcesnya. Mungkin kayak masih coba-coba gitu sekarang. Sekarang banyak kita lihat platform orang live streaming di TikTok, jualan di TikTok, organic, without ads, without spending anything, as long as you can make a good content, itu bisa dapat omset juga miliaran gitu kan ya. Saya bisa bilang justru sekarang semakin mudah teman-teman, semakin mudah berbisnis dan semakin mudah orang itu udah shifting behaviornya dan orang itu gampang diri secara online gitu. Nah pertanyaannya, secara market lagi bagus gitu, tapi secara kita sebagai business owner, secara kita sebagai seorang founder, semakin banyak informasi yang harus kita ketahuin Pak. Kenapa saya bilang gitu? Harus semakin pinter belajar gitu. Sekarang ya dengan adanya kayak kemarin COVID, kalau kita nggak ngerti pajak ada dapat insentif gitu ya Pak ya, kita nggak ngerti secara keuangan harus diapain, cuma jago jualan doang gitu ya, kita bakal kalah sama kompetitor kita. Jadi saya bisa bilang bisnis yang survive ketika owner dan foundernya itu care juga sama bisnisnya. Mereka ngerti yang namanya fundamental bisnis secara total gitu, secara company, secara skill set itu tuh utuh gitu. Jadi kalau ditanya jangan takut untuk mulai bisnisnya karena justru trennya lagi naik. Tapi yang harus takut adalah kalau kalian tuh nggak mau belajar karena pasti ketinggalan gitu. Dulu yang nyaman main di marketplace ya Pak ya, sekarang terdisrupt sama TikTok, semua orang udah shifting. Akhirnya telat belajar, telat belajar, omset turun gitu kan ya. Dan biasanya malah yang disalahin akhirnya, wah ini kita akuisisi semakin mahal di online, kompetitor semakin banyak. Justru kita nggak bisa kontrol itu, yang bisa kita kontrol adalah kita upgrade skill kita. Oh tahu ya, sekarang ada mentorship apa, kita punya training apa, kita ada buku apa, kita belajar. Kita harus gaul, masuk komunitas. Dari situ menurut saya yang mindsetnya teman-teman harus dapat dulu gitu. Pasti makin rame, tapi makin susah, saya jamin. Tapi justru dengan adanya informasi yang sekarang overload di internet, ya kita justru sebagai founder, sebagai business owner harus punya mindset yang lebih kuat lagi, growth lagi gitu. Oke. Nice. Belajar terus guys ya, nggak boleh berhenti belajar nikinya ya. Oke. Pak Kevin, penasaran Pak? Kalau saya sering dengar nih Pak ya kan, karena beberapa startup founder ini kan memiliki berbagai aliran ya Pak ya. Ada yang mereka memang concern the growth gitu ya, karena mereka pengen usahanya bertumbuh, mereka punya idealisme yang cukup tinggi gitu ya. Tapi ada juga yang karakternya grab and go Pak. Begitu mereka dapetin funding, and then mereka out gitu ya, dan pelan-pelan mereka take opportunity to exit gitu ya. How do you think about that, Pak? Oke, nggak ada yang salah semuanya. Banyak teman saya juga yang suka brand, jago business builder, very kreatif dalam segi marketing, dari segi cari produk gitu ya. Dan end goals mereka adalah dalam berapa tahun, setahun, 2 tahun, exit, jual, diakuisisi. Udah bener-bener mainnya kayak gitu ya. Akuisisi, pengennya diakuisisi, pengennya dijual, pengennya exit gitu ya. Cari, udah punya working privilege dengan segala venture capital gitu ya, dengan segala private equity gitu ya. Ada yang cara mainnya gitu dan nggak salah. Mereka business builder gitu. Tapi kalau dari saya tuh
punya end goals bahwa setiap bisnis yang saya buat, ini kalau gaya saya tuh pengen sustain itu dalam arti apa? Sampai anak cucu saya tuh bisa nikmatin, gitu. Kenapa kok gitu ya, Vin? Kenapa gitu ya? Walaupun startup, kenapa lu mau sustain gitu? Ya kalau kita udah punya udah bagus secara fundamental ya, tadi saya bilang produk market itu udah bagus. Kita mau scale pakai duit apapun, duit bank kasarnya, duit venture capital, duit apapun, ya pasti growth bisnisnya. Dan ketika kita udah growth, apa yang kita lakukan? Ya misal IPO gitu ya, kita IPO-in. Wah, kenapa di IPO-in? Justru dari situlah company bisa sustain. Ketika produk dan service lu dibutuhin, ya market bakal nentuin dong, market bakal percaya atau enggak, market bakal trust sama lu, your company atau enggak, gitu kan. Wah, kalau saya selalu bilang, saya selalu pengen exit saya IPO gitu, karena dari situ saya bisa anak saya gitu, anak saya nggak usah kerja rintis kayak small business owner, tapi exitnya ya anak saya bisa nikmatin apa yang udah jadi kerjaan bapaknya gitu ya, jadi enak gitu kan ya, tanpa harus ya mohon maaf ya Pak ya, kita nggak tahu nih anak kita tuh punya gimana gitu ya, kesusahan sendiri masa depan gitu ya, ya kita business owner pengen banget ketika next generation anak kita itu bisa lanjutin tanpa dia harus masuk sana juga udah bisa, udah punya sahamnya, gitu kan. Jadi kalau saya selalu berpikir fundamental dan berpikir sustainability gitu, karena sejago-jagonya kita menggoreng apapun, kalau nggak dibutuhin produknya turun aja semua secara saham, secara semuanya gitu sih. Ya, itu opini pribadi saya, Pak Didi ya. Jadi siap, nice Pak. Yes. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Pak. Tergantung daripada goals masing-masing ya Pak ya. Oke, nice. Oke, Pak, penasaran nih Pak. Apa sih Pak sulitnya Bapak? Apa yang Bapak rasa sulit Pak ketika Bapak membangun bisnis Larasati Pak? Yang sulit ya, banyak sebenarnya teman-teman. Kalau ditanya sulit itu banyak. Karena jujur kelemahan saya nih Pak Didi, itu kita di operation, di accounting, itu menurut saya lemah di sana. Itu yang saya lagi pelajari, itu yang saya lagi perdalam. Karena teman-teman gini teman-teman, kalau kita punya misalnya saya jualan online 5 SKU sama 5 SKU sama 500 SKU, itu totally nggak bisa pakai sistem yang manual, nggak bisa pakai sistem yang ala kadarnya. Scalability ketika kita mau omset dari omset 100 juta ke 1 miliar, 1 miliar ke 10 M, itu back end-nya harus kuat. Betul ya Pak Dede ya? Kayak kita bener, harus juga gitu kan. Kadang-kadang saya sebagai founder ya ini bagus nih, udah laku nih, kita scale lebih aja gitu ya, kita masukin budget iklan lebih besar. Tapi dulu ketika misalnya Harbolnas atau misalnya di Shopee lagi 10-10, di mana lagi 88-99, kita nggak kuat, stok kita chaos gitu kan ya, productionnya juga lama gitu kan, ini ya kan, tiba-tiba pajak kagak bayar, ini tiba-tiba productionnya molor gitu ya, itu kan bisa jadi rugi akhirnya kan, kita spend budget marketing udah besar tapi nggak kuat back end operation finance-nya, itu ya wah gitu, jadi bumerang ke kita gitu. Dan itu saya pernah alami dan pernah kejadian Pak Didi. Jadi kalau saya bisa lihat, kadang-kadang kita tuh nafsu sebagai founder dan owner tuh pengen cepat growth, tapi kita lupa kalau kita masih bisnisnya ada inventory, kalau bisnis kita masih ngandelin yang namanya manufacture, production, we need to care juga gitu. Kita mau nggak mau harus tahu apa stok idealnya, berapa lead time productionnya, berapa cash flow kita harus baca dong, aset neraca, hutang semua kita harus dalemin gitu ya, cash flow kita punya berapa, ini harus gimana. Jadi saya bilang tadi, balik lagi, semakin susah karena founder nggak bisa dituntut cuma marketing game doang, bisa pinter marketing, bisa pinter jualan. Scalability jadi issue. Ketika kita mau growth, kita harus ngerti fundamental the company. Jadi kalau saya bisa bilang challenge paling besar di saya operation, finance, dan accounting itu semua gitu. Oke. Operation, finance, and accounting ya Pak ya. Oke. Nice. Jadi dan kalau Bapak misalnya dari kondisi tersebut, berarti Bapak apa Pak? Bapak hire tim atau Bapak memang
need to learn by yourself Pak untuk itu Pak? Oke, saya selalu percaya bahwa kita sebagai owner tuh harus ngerti the big picture dulu, harus ngerti blueprintnya. Itu seenggaknya tahu deh cara ngelihat ini tuh salah atau benar laporan keuangan. Ini rasio keuangan itu catat yang dibukukan tuh benar atau enggak dilakukan sama tim kita gitu. Kadang-kadang udah percaya hire the most experienced people yang ada di kota kalian dan kita percayakan mereka. Saya nggak percaya itu. Karena segimana kita yang paling ngerti, kita yang paling tahu, dan kita yang paling care. Jadi saya selalu bilang, saya lebih suka develop orang dari nol dibanding hire orang yang pintar. Karena ketika kita develop, kita tahu nih, orang ini mau belajar, orang ini mau berkembang, mau dikasih konsultan, mau dikasih mentor, itu dia udah mau belajar gitu kan. Jadi kalau saya lebih senang, saya juga nyemplung. Saya belajar, saya ngerti. Karena tadi kan masalahnya, kalau saya nggak ngerti stok, kalau saya nggak ngerti production, kalau saya nggak ngerti cash flow, ya akhirnya nggak akan bisa growth segimananya company-nya. Cuma segitu-gitu aja. Makanya saya juga tadi siang Pak baru ngobrol sama tim Bapak soal service consulting yang the consulting punya gitu kan. Karena tadi siap. untuk mendobrak dari 1M ke 10M misal, we need a lot of effort gitu. Nggak cuma sekedar marketing game. Kita harus cek, recheck the SOP, the business process. Apakah udah betul atau belum? Itu sih. Yes. Nanti boleh Pak, kalau misalnya Bapak, kalau nggak salah teman-teman sempat cerita ini ya, Bapak mau pelajarin BSM kalau nggak salah Pak ya? Iya, betul. Nah, nanti coba Pak, di sana harusnya ada beberapa yang bisa support ya, kalau memang Bapak diizinkan untuk bisa melihat. Iya, keren banget. Makanya saya lihat ya, dulu zaman saya kuliah Pak di setahun 2 tahun saya nggak tahu loh Pak, kayak bisa ada orang yang seakan semua orang ngajarin cara jualan ya, tapi orang lupa. Nah, mental justru kuatin dulu operation, finance, keuangan, pajak bersih. Apalagi sekarang saya misalnya udah PKP gitu ya, udah lebih cerita, udah beda cerita lagi gitu sama saya dulu bisnis barbershop gitu. Ya cuma bayar PKP juga, sekarang ada begini gitu, bikin pajak. Buset, itu yang tadi. Kenapa founder tuh harus mau belajar? Kalau enggak, kita nggak akan bisa di situ level itu aja gitu. Makanya saya sangat senang banget Pak bisa ketemu The Consulting, bisa lihat review produknya karena it's product market fit Pak, actually Pak. Banyak founder yang blank di situ. Mantap Pak. Yes. Oke, Pak ceritain dong Pak soal Larasati itu bakal kemana Pak? Kan Bapak cerita bahwa Larasati itu sebagai salah satu media gitu, sebagai penengah gitu ya, saya sebagai perantara antara market, customer ke publik gitu. Apa sih Pak yang Anda pengen lakukan dengan Larasati Pak? Kalau boleh diceritakan secara lebih detail. Oke, good. The end goals adalah Larasati adalah kita mau bikin IP company Pak. Kita harus punya intellectual property di brand kita. Karena saya rasa brand marketing, karena sifatnya sangat-sangat intangible, yang bisa ngeluarin kita dari price war adalah brand. Kenapa toko emas? Kenapa emas masih jadi komoditas di Indonesia? Karena people just the product. Beli harga berdasarkan gram, berdasarkan ya harga emas naik turun itu. Tapi bisa dilihat toko emas growth-nya gitu-gitu aja gitu. Ada stagnan gitu. Saya rasa Larasati, saya mau punya hipotesa bahwa IP company it's everything gitu. Ketika kita punya nama, kita punya satu story, satu value yang bisa differentiate kita dari toko-toko emas pada umumnya, people will buy emas gitu. Simple as that. Jadi the end goals adalah gimana caranya kita bikin brand yang kuat, brand yang powerful, brand yang bisa inspire people, dan fun sama market kita, dan people don't buy the product, but people buy the stories, people buy the values, people buy the movement. Jadi end goal saya lalu saya bisa bilang bikin brand gitu. Oke. Berarti kalau saya nangkap dari Bapak yang sampaikan tadi, bikin brand ini kan ibaratnya Bapak jadi kayak brand yang bisa menjual emas atau perhiasan dari berbagai macam pabrik ya Pak? Ya. Apa seperti itu? Ketika kita udah besar, kita bakal merangkul lebih banyak pelaku, pengrajin lokal, distributor atau apapun itu. Jadi
end goals-nya adalah kita mau disrupt the industry di mana kita at the same time we help untuk dapat konsumen juga gitu. Jadi saya sih big believer sama yang namanya branding juga gitu. Karena kalau enggak semua toko emas jual harga gramasi gitu, pada Sabang sampai Merauke berat per gram gitu. Gitu. Oke. The unique selling point dari industri jewelry adalah model yang dimana model itu kan sesuatu art gitu, kasih cuma di harga di tas berdasarkan gram doang, desainer capek-capek buat. Jadi saya bisa bilang gimana bridging the gap-nya, we build a brand, we build a platform gitu. Oke. Brand and platform ya Pak ya yang dibangun ya. Oke, menarik. Pak, kalau terkait dengan building brand, gitu ya, I think kan pasti butuh dana yang cukup besar ya Pak ya. Ya. Itu gimana Pak? Kalau Anda sebagai startup, gitu ya, apa yang Anda lakukan Pak? Karena kan dana itu kan pasti kalau ngomong brand ini kan pasti bahasanya bakar duit gitu di awal ya Pak ya. Itu apa Pak yang Anda lakukan terkait dengan itu? Oke, kalau di industri saya, justru kalau bisa kasih rekomendasi, jangan bakar duit. Mulai dari selling, ketika marketing selling udah ada yang beli, untuk keluar dari perang harga, baru branding. Nah, tapi study case saya beda. Yang saya riset, kalau di industri jewelry, lu mau beli barang mahal, semakin barangnya itu mahal, semakin perlu branding di awal. Misal, beli cosmetic lipstick, 10.000, 20.000 sama beli emas harganya 1 juta 2 juta, ya kan orang butuh trust yang beda. Orang harus peduli dulu sama brand lo. Orang harus relate dulu sama brand lo. Dan ketika orang itu gimana biar percaya? Ya bangun brand, bangun trust, bangun yang namanya credibility gitu dengan segala aktivitas marketing. Butuh bakar uang nggak? Butuh. Tapi end goals-nya gimana? End goals-nya adalah sampai bisa mendominasi market, sampai orang switch pakai platform kita. Tapi kalau mungkin barang kalian cuman dari teman-teman di sini cuman 10.000, 20.000, 100.000, 200.000, ya marketing selling dulu, tes produknya market fit atau enggak, gitu. Kalau saya, karena saya bikin platform di mana saya harus bikin trust, orang mau beli barang mahal yang transaksinya jutaan, we need to build the brand first. Baru dari situ kita marketing and selling at the same time. Butuh bakar uang? Yes. Butuh effort lebih untuk rugi di awal? Yes. Gitu. Tapi on the long term, in the long run, bahwa goalsnya adalah ini gitu. Ya gitu ya. Jadi teman-teman harus, kalau saya bisa saran Pak Deddy, harus pinter-pinter juga lah. Different industry, different product, different treatment. Gitu. Nice. Tapi yang teman-teman mesti perhatikan ya, bahwa tidak selalu harus bakar uang seperti yang Pak Kevin sampaikan tadi ya. Teman-teman bisa lihat ya, kalau memang kondisinya teman-teman jual barang yang nggak terlalu mahal, mungkin selling dulu gitu. Nggak perlu branding, branding sambil jalan gitu ya. Betul, makanya saya selalu bilang teman-teman loh, bisnis tuh cari profit, bukan buka yayasan. Kalau kita mau branding end goals-nya, ya kalian buka yayasan gitu, kalian nolong orang gitu ya. Itu kan banyak orang tuh kan bilang gini Pak ke saya, lu kan jadi startup berarti lu bakar uang ya, lu kapan untungnya? Tapi kan ada end goals-nya. Yang banyak orang salah kaprah, bakar uang tapi ya gimana ya Vin, lu kan bakar uang. Justru saya ada end goals-nya. Jadi pastiin your vision, your purpose itu clear di awal dulu. Kalau kalian cuma sekedar nggak tahu nih ya branding Vin, ya salah juga gitu. Akhirnya kalian bakal collapse juga, nggak kuat gitu. Mantap. Ya, oke. Nice Pak, ini satu penjelasan yang bagus ya buat teman-teman ya. Semoga juga dapat insight ya guys. Jadi jangan bakar-bakaran terus. Oke. Pak, izin Pak, ada yang bertanya di ini Pak. Apa namanya, question ya, saya pengen tanyakan juga ke Bapak ini. Dari Kak Aditi gitu ya. Kak gimana, saya dapat tampilkan ya. Kak gimana bisa bertahan bisnis barbershop dalam masa pandemi COVID kemarin? Ini mungkin bisnisnya sama nih, barbershop mungkin Pak. Mungkin ya. Oke. Gimana caranya bertahan gitu ya? Saya rasa jujur ya, susah.
Dulu saya nggak bisa gini, teman. Ada sesuatu faktor yang bisa kita kontrol. Ada sesuatu faktor yang nggak bisa kita kontrol. Apa maksudnya, Vin? Kalau kita bisa kontrol nih, kalau servis kita jelek, kita sepi, itu kita bisa memperbaikinya. Tapi kemarin barbershop ketika COVID, itu kita ditutup tuh PPKM, nggak boleh buka, gimana gitu kan ya? Nggak boleh buka, apa yang dilakukan gitu kan? Orang pemerintah semua disuruh tutup gitu kan ya? Prokes harus ketat, orang jadi mulai takut keluar gitu ya, takut bersosialisasi, berinteraksi. Itu zaman 2020 awal kan ya, teman-teman semua bisnis pasti ngerasain ya. Jadi dari situ saya mikir gitu, gimana caranya saya survive gitu. Gimana caranya sebagai founder nggak ninggalin timnya ketika sulit, masa-masa sulit kayak COVID kemarin. Saya diversifikasi bisnisnya. Saya bikin kelas cukur, Pak, kelas cukur online. Jadi saya bikin akademi gitu. Saya ngajarin ke teman-teman yang mau potong di rumah, mau potong rambut anaknya di rumah, yang mau jadi barbershop keliling gitu ya. Saya ajarin itu karena saya punya ilmunya. Saya sekolah di Inggris, belajar potong rambut, ambil license barber gitu. Dan saya pikir, wah, is a big business. Orang nyari side hustle, nyari peluang di saat pandemi, dan saya empower tim saya untuk gimana caranya lu bisa public speaking, lu bisa communicate skill set lu ke audiens yang lebih luas lagi. Jadi at that time source of income saya selama sebulan 2 bulan ketika PPKM total dilakukan, ya saya bikin course online. Saya harus pivot ke dalam yang saya lihat masih potensial gitu ya. Jadi dari situ saya bisa survive, puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan bisa survive. Dan ketika COVID itu beres, karena semua orang udah gondrong, at the end people will come back to your barbershop gitu. As long as orangnya masih sama, tempatnya masih sama. Dan justru teman-teman, ketika lu position yourself as a local business, people will help you. Trust me. People will help you more, even more gitu loh. Banyak banget barbershop. Saya dapat tips tuh banyak banget kalau kita pandemi kemarin ya. Local business, coffee shop, local restoran, local barbershop, everything tuh bakal lebih orang appreciate dibanding big company. I don't know ya. Itu hipotesa saya dan terjadi gitu. Semakin lu position bahwa lu tuh, gue tuh ngerintis nih, gue tuh startup, gue tuh local, people will support you more. Jadi that's the beauty of in Indonesia. Kita kerja di Indonesia, kita berkarya di Indonesia, sangat-sangat chain masyarakatnya itu kuat banget untuk saling support, saling help gitu. As long as kita bangun good business ethics, kita bangun dengan integritas, people will support you no matter what gitu. Ya. Oke, nice ya. Semoga kejawab ya Kak Adit. Ini satu insight ya, malah bukan barbernya yang digedein, malah buka course ya. Memang harus kreatif ya Pak Kevin ya, kita sebagai entrepreneur Pak Kevin ya. Nice. Pak, penasaran nih Pak, pandangan Bapak di 2023 gimana Pak? 2023 ya, kalau saya bisa lihat secara makro ekonomi total, memang semua juga ya kita sama-sama tahu gitu ya, inflasi is real, suku bunga naik gitu, tightening semua, inflasi di mana-mana ya. It's a very tough gitu, very tough. Karena gimana juga ketika kita bikin bisnis, kita nggak bisa ngelawan market teman-teman. Pasti orang bakal stop spending mereka berlebihan, mereka fokus kebutuhan pangan, sandang pangan papan dulu gitu, yang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Justru dari situlah sebenarnya kita diuji gitu, fundamental secara company. Jadi kalau saya bisa bilang 2023 dari sudut pandang business owner is gonna be tough, sangat sulit. Bukan nakut-nakutin gitu ya, karena memang it is what it is gitu. Kita di depan mata semuanya, harga semua naik gitu kan. Gimana caranya kita survive ya, kita harus pinter gitu. Semakin pinter, semakin kreatif, semakin jadi bisnis buat brand yang irreplaceable gitu, yang gak tergantikan gitu. Harus semakin jadi value individu yang punya skill set beragam. Harus jadi Superman, harus punya apapun, dicoba dulu gitu. Kalau masih malu-malu 2023, karena bahaya teman-teman, bakal ketinggalan kereta banyak gitu ya. Teman-teman bakal berat gitu, jujur kalau menurut saya di 2023 gitu. Jadi kalau sebagai business owner, for me, lean the team, kecilin timnya. Tapi
role-nya diperbanyak. Nggak salah kok punya satu orang punya role banyak tuh nggak salah. Kamu jadi business owner, kadang kita business owner rintisan, kita mau nggak mau jadi CMO, jadi COO, jadi CMO, jadi CEO. Mau nggak mau. Iya. Ya kan, Pak? Ya kan? Ya, Pak. Sejujurnya gitu. Kita mau nyobain brand. Sejujurnya. Kita bisa idealis. Nggak bisa idealis gitu. Kalau memang kita nggak sanggup bayar, kita kan udah truth gitu. Kita nggak sanggup bayar. Mau nggak mau, gue harus terjun langsung. Bikin online shop. Bikin sendiri, packing sendiri. Balas chat sendiri. Ya kan? R&D sendiri. Ya kalau nggak survive. Jadi judulnya menurutnya survival mode. Gimana caranya semakin pintar kita survive, semakin kita bisa comeback stronger di tahun-tahun yang akan datang. Pasti ada rebound. Pasti rebound. Gimana juga orang pasti naik lagi. Gitu. Tapi sekarang end goals-nya adalah survive 2023. Kalau saran saya. Oke. Pak, kata-kata survive ini apakah berarti bila teman-teman yang pengen buka usaha di 2023 baru, itu malah mungkin jangan dulu, Pak? Atau gimana, Pak, menurut Pak? Oke, jadi kalau saya lihat selalu ya, Pak, kalau dalam masalah ini ada orang kaya baru, ada orang miskin baru, banyak macam-macamnya gitu ya. Yang bisa thrive itu orang-orang yang ngelihat peluang market dengan cepat. Kayak COVID kemarin, teman saya ngambil peluang, masukin masker pertama, masukin alkes pertama, gitu. Di saat orang mau save the cash, taruh uangnya, mereka beli, masukin impor, ya kan? Ada lagi yang misalnya dapat saham murah, ambil saham murah, saham-saham blue chip, diambil, masuk, gitu kan? Ada lagi yang tiba-tiba bisnisnya ganti haluan, gitu. Semua jadi dagang online. Yang tadinya nggak mau masuk offline, jadi mau nggak mau ambil kursus marketing buat gimana caranya gue berkembang. Akhirnya thrive. Jadi menurut saya tergantung nyalinya, tergantung sepintar apa kalian riset, tergantung sepintar apa kalian learning new stuff dengan waktu yang cepat. Itu individu yang bakal dapat biggest advantage gitu ya di tahun depan. Oke. Jadi tidak malah kita tahun depan tuh kita posisi bertahan ya, Pak ya, tapi tergantung daripada kondisi masing-masing ya. Betul. Karena gimana juga saya bisa bilang nggak bisa ngelawan market kok. Saya juga dulu nggak bisa ngelawan yang namanya COVID, ya mau gimana gitu ya. Sepintar apapun inovasi kita, we need to survive. Kalau nggak survive, bisnis kita bangkrut. Nggak mau kan bangkrut, naikin value-nya. Ambil role lebih banyak. Ambil peluang lebih banyak. Gitu. Oke. Jadi teman-teman yang sebagai pengusaha guys ya Anda mau nggak mau di Superman dulu lah di awal gitu ya. Jadi nggak bisa Anda idealis hire team gitu ya. Tapi kalau punya duitnya nggak apa-apa juga ya guys ya. Kalau mungkin dananya belum cukup ya jadi Superman dulu lah di awal-awal ya, apalagi tahun depan tuh ya. Tapi tetap bisa lah, seperti Pak Kevin sampaikan, pasti selalu ada peluang itu setiap bahasanya ancaman gitu ya. Setiap ancaman itu pasti ada peluangnya juga. Nggak bisa Anda ngomong ancaman tok gitu ya, Pak Kevin ya. Oke. Pak, boleh nggak Pak kasih beberapa clue gitu Pak? Mungkin kan Anda juga sudah sering melakukan research, mungkin Anda juga sudah berkecimpung di dunia startup, ya dunia entrepreneur juga sudah cukup lama gitu ya. Apa sih Pak? Tadi Bapak sempat sampaikan clue-nya kan di jasa gitu ya, terkait dengan bisnis yang bisa dikembangkan. Tapi kalau mungkin Bapak sempat mereview sekilas gitu Pak, kira-kira bisa apa sih Pak yang mungkin masih seksi gitu ya Pak di 2023 terutama dengan bisnis startup Pak? Oke. Bisnis yang seksi 2023, bisnis yang generate cash flow banyak. Bisnis yang menurut saya cash and carry bahasanya ya Pak ya. Saya nggak suka bisnis yang pokoknya dulu customer tuh bayar tempo, customer itu nunggak dulu, bisa utang dulu. Saya nggak suka. Karena gimana pun kita nggak bisa ngontrol gitu kan. Kayak COVID kemarin banyak akhirnya nggak bisa bayar suppliernya gitu kan ya, nggak bisa bayar utangnya, itu banyak banget gitu. Dan it's happening, mau big company, small company, kalau memang nggak bisa bayar mau gimana gitu ya. Tapi kan kita uang kita barang kita udah kita kasih ke sana kan. Jadi menurut saya barang kayak grosir atau apapun itu sangat susah gitu ya kalau memang ekonominya nggak berputar gimana gitu. Jadi saya selalu bilang
bisnis yang bakal survive adalah bisnis jasa, saya bisa bilang. Dan selain jasa oke, saya jelasin dulu kenapa jasa gitu. Karena sifatnya we don't have perlu invest banyak, as long as you punya expertise, as long as you punya trust, as long as you punya networking, as long as you punya skill communication yang baik, as long as you deliver the project, deliver the outcome yang pengen klien punya gitu ya. Udah gitu, dan semua itu bisa dipelajari skill setnya. Jadi saya bisa bilang nggak mahal. Kalau sekarang kalau saya mau bikin brand perhiasan emas, berapa banyak capital kita, berapa banyak kalau kita mau sepatu gitu ya, sepatu mau ngimpor, bikin kosmetik, berapa MOQ-nya, berapa uang di awal yang kita taruh. Apalagi marketing itu nggak pasti teman-teman. Marketing itu kita bakar uang, belum tentu bisa dapat 10 kali, 20 kali, 5 kali sekarang. Ya kan? Nggak pasti gitu. Jadi kita harus mengurangi ketidakpastian itu. Dengan margin produk yang besar, dengan expense yang kecil, apa itu? Bisa jasa pertama. Kedua, teman-teman bisa itu bangun yang namanya, sekarang saya lihat local business sih. Saya lihat local business itu jadi lebih seksi gitu. Karena local business itu menurut saya easy to scale, easy to kill juga gitu. Ya udah, kalau kadang-kadang teman saya buka franchise murah, buka apapun di depan rumahnya, buka catering, buka apapun gitu. Coba dulu gitu kan. As long as lihat peluang nih, kayak teman saya kemarin, wah ada bikin bisnis catering ketika sekolah tuh tutup gitu. Jadi anak-anaknya kantinnya tutup, mereka ada sekolah yang tatap muka, mereka supply, bikin catering gitu. Ada lagi yang bikin jadi personal trainer. Personal trainer jasa teman-teman. Jadi banyak banget sebenarnya ketika lu lihat lingkungan sekitar lu berada di daerah lu, di local area lu bakal bikin local bisnis apa yang kira-kira dibutuhin sama local area gua ya. Oke, ternyata bisnis pick up juga menarik ya gitu ya, atau rental mobil juga menarik, apapun itu. Jadi startnya jangan mikirin big dulu, gue mau nasional, gue mau skalanya besar. Justru the moment ini terjadi, the moment resesi atau apapun terjadi, start small, baru scale big. Jadi jangan mikirnya punya mimpi salah tuh. Kalau justru sekarang start small dulu, dengan cost efektif mungkin, dengan cost ringan mungkin, dengan nggak ada inventory, dengan margin yang besar. Bisnis apa itu? Balik lagi, teman-teman yang tahu. Kalau saya di Bandung, saya tahu ada marketnya. Teman-teman saya tuh potong rambut gitu kan. Tapi mungkin di daerah teman-teman mungkin jualan bahan pangan tuh, bahan pokok tuh laku ya. Karena di tempat saya nggak ada tuh jari beras harus ke 10 kilo dulu gitu kan. Apapun itu. Dan punya suppliernya. Nah, jadi teman-teman harus pintar, do the research, nanya teman kalian, lu butuh apa yang nggak ada? Lu pengen apa sih? Lu ngelihat di sini tuh kurang apa di kota kita? Gitu. Jadi start everything small, cheap, baru scale. Nge-scale tuh gampang teman-teman. Percayalah. Yang susah mulai dari 0 ke 1-nya dulu. Dari 1 ke 10 gampang. 0 ke 1-nya finding the right product market fit. It's very hard. It takes a lot of effort, a lot of time yang teman-teman ya tahu kalian gitu. Pokoknya harus netes dulu ya Pak telurnya Pak ya. benar. Oke, nice conversation with you Pak. Oke, Pak, ini ada lagi pertanyaan Pak. Ini mungkin the last question ya dari teman juga, dari teman-teman yang nonton ya. Ini dari Disaster ya, akun Disaster ya. Kak Kev minta saran dong, menurut Kak Kevin lebih memilih buka bisnis banyak saingan atau pasarnya jelas, atau buka bisnis banyak saingan dalam kurung pasarnya jelas, atau out of the box dalam kurung minim saingan namun pasarnya masih buram. Terima kasih ya. Gimana menurut Pak Kevin kira-kira Pak? Menarik nih pertanyaannya. Jadi kalau secara teori bisnis tuh ada red ocean, ada blue ocean. Blue ocean itu nggak ada saingan, masih dikit. Kalau red ocean mah padat banget gitu ya. Contohnya apa, Vin? Simple nih jelasinnya. Kalau red ocean, misal nih saya jualan power bank gitu ya. Saya jualan power bank. Ini kan semua di Shopee power bank itu, kalau kita kata kunci power bank, semua itu keluar power bank dari harganya 10.000 sampai 3 juta ada power bank. Ya kan? Semakin red ocean, semakin capital lu banyak yang lu butuhin. Itu udah hukum alam. Kenapa? Dulu
selalu guru saya selalu bilang pas SMA, harus punya mimpi besar. Tapi kalau saya harus sekarang itu harus idealis juga lah, punya pemikiran dulu deh. Kita nggak bisa ngelawan business owner yang nggak cari untung. Dananya dana orang lain. Tujuannya buat burn money, buat bakar uang, buat jual semurah-murahnya, buat hancurin pasar. Itu red ocean. Ini suatu di Shopee. Distributor aja udah bisa banding-bandingkan harga, jual produk yang sama, harganya bisa beda jauh. Ini suatu teman-teman. Kalau kita main di red ocean, ini suatu orang bakal burn, bakal banding harga, bakal jual lebih gila buat matiin kompetitornya. Capitalnya besar. Jadi saya sih nggak mau bisnis kayak gitu. Kenapa? Karena saya tahu saya butuh effort yang besar, saya butuh banting harga, saya butuh rugi di awal, saya bisnis dalam ketidakpastian. Dengan marketplace growth-nya semakin besar, semakin open market, people bisa beli power bank bukan hanya di toko orange, toko hijau, toko biru, bisa beli di mana aja. Kenapa harus beli di toko lu gitu? Nah, jadi saya selalu suka bisnis tuh yang masih buram justru. Semakin buram bisnis. Tapi kalau insting lu tajam, kalau research lu tajam, semakin enak. Jadi, apa sih menurut saya kalau bisa blue ocean? Yang justru kalau mau dibangun adalah personal branding kalau kata saya. Kenapa? Karena itu yang bakal bikin kalian tuh keluar dari red ocean. Karena yang nggak bisa apapun. Kalau sekarang saya bikin yang namanya botol ya. Botol ini bisa ditiru sama pabrik manapun. Tinggal bikin molding sama tiru. Tapi kan yang nggak bisa ditiru adalah ketika botol ini dicap Kevin Tania. Kevin Tania ini brand gitu ya. Kevin Tania ini yang membedakan. People buy from people. Orang beli dari orang gitu. Dan itu yang menurut saya gimana caranya kalau kalian punya produk yang red ocean mau dinaikin ke blue ocean, ya lu harus naikin personal branding lu harus pikirin gimana caranya orang itu belinya di lu gitu. Kenapa lu tuh beda? Jadi naikin level main lu ketika kalau lu mau main di red ocean pindah ke blue ocean. Tapi kalau bisnis lu masih buram justru bagus. Banyak bisnis kayak saya Pak, saya bikin kursus cukur di mana orang tuh bingung. Masa ada yang beli kursus cukur? Masa ada yang beli gimana caranya belajar barber? Wah, ternyata tiba-tiba pas dites dengan budget minim, Facebook Ads, Instagram Ads, wah 3 digit omsetnya. Kaget saya. Wah, unik juga ya. Jadi saya rasa itu yang empuk justru. Semakin blue ocean, semakin tidak tergantikan, semakin personal branding kalian kuat, people will buy from you. Simple as that. Nice. Oke. Ini jawabannya lengkap banget guys ya, teman-teman harusnya dapat insight lah ya dari Pak Kevin. Keren nih ya jawabannya ya. Ini beda ini guys ya, kalau entrepreneurs-nya biasanya entrepreneurs itu biasanya jelasinnya biasa gitu, singkat-singkat. Kalau Pak Kevin ini entrepreneurs coach gitu ya. Entrepreneur rasa coach gitu ya Pak ya. Jadi ngomong jelasin secara benar-benar praktikal gitu, and then jelasinnya enak banget ya. Oke, nice. Very two thumbs up Pak buat Bapak yang jelasinnya. Saya dengerin dari tadi kayak ngalir aja gitu ya. Oke, anyway teman-teman, I think teman-teman pasti dapat ya insight ya. Dan by the way, Pak Kevin, thank you so much buat hari ini Pak untuk sharingnya. Ya, nggak kerasa sudah jam 9 ya. Saya nggak mau mengganggu waktunya Bapak lebih panjang karena masih di kantor ya. Saya takut nanti Bapak tak bawa lebih lama lagi belum pulang ya. Tapi mungkin satu last statement mungkin dari Pak Kevin Pak. Ya. Penutup mungkin apa Pak kata-kata yang bisa diberikan kepada teman-teman supaya teman-teman termotivasi nih untuk menjalankan bisnis. Oke, menurut saya terakhir teman-teman siapapun yang nonton, menurut saya entrepreneur tuh bukan satu-satunya cara gitu. Maksud saya teman-teman dimanapun posisi kalian, mau jadi freelancer, mau jadi sekarang kerja, mau jadi intrapreneur, mau jadi entrepreneur, mau jadi founder gitu, itu adalah starting orang beda-beda gitu. Jadi saya menurut saya Pak ya, saya nggak akan nge-push semua orang mau jadi entrepreneur. Nggak bisa kayak gitu juga. Kadang-kadang mau jadi freelance, ada yang mau kerja sama orang, lebih pasti bisa belajar lebih banyak. Jadi do what you really passionate juga gitu. Jangan sampai
pengen bisnis karena semua orang bisnis ikut-ikutan. Pengalaman saya dulu ketika semua orang main kripto, main saham, kalau bukan not my thing, saya nggak akan push diri saya gitu. Karena malah bisa jadi rugi. Jadi saya selalu bilang, entrepreneur mungkin salah satu cara, tapi bukan the only way teman-teman harus buka bisnis. Walaupun saya businessman, tapi saya selalu encourage teman-teman, nggak salah kok jadi entrepreneur, masuk dalam organisasi, jadi seorang leader, jadi seorang project manager, jadi seorang CEO, jadi seorang CMO, it's okay gitu. Jadi freelancer bekerja sama dengan startup founder juga it's okay gitu. Jadi at the end of the day, teman-teman gimana kalian bisa survive tahun depan, at the end of the day gimana caranya pekerjaan kalian bisa jadi kendaraan kalian untuk capai goals kalian, it's simple as that gitu. Mungkin itu kan kita itu ya. Nice Pak ya, apalagi kalau teman-teman sampai Evin tadi ya, kalau Anda kerjanya mati-matian jadi entrepreneur, terus begitu bos Anda liatin, wah ini anak ini bagus banget, ya udah angkat jadi partner. Wah, siapa tahu kan bisa juga. Bener deh. Kalian dapat saham ini yang besar itu mantap juga Pak, dapat saham. Yes. Isok. Iya bener. Ujung-ujungnya entrepreneur juga pasti akan cari partner ya Pak Evin ya. Nah mungkin akan kerja sendirian gitu ya. Oke, nice. Thank you so much Pak Kevin buat insight-nya malam ini ya. Thank you so much Pak. Semoga apa yang di-sharingkan tadi bermanfaat teman-teman Pak. Salam buat seluruh keluarga Pak. Semoga sehat-sehat, selalu diberkatin dan selalu sukses ya Pak ya. Amin. Thank you Pak Kevin. Thank you teman-teman semua. Bye-bye.